kami dari kelompok 1D dengan materi metode pembelajaran berbasis proyek. Saya Sidik Maulana Saputra dengan NIM K762300. Saya Skala Yurasati dengan NIM K762396. Saya Vica Fadia dengan NIM K762314. Saya Stefani Mary Natalia dengan NIM K76231103. Saya Sinta Aulia dengan NIM K76231101. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum mulai pelajaran kali ini, mohon dipimpin doa kepada Mbak Ica. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selanjutnya saya akan absen dulu ya anak. Yang pertama, sekarang ini Hadir. Sadana kita, Hadir. Sopati Nanda, Hadir. Sinta Aulia, Hadir. Stefani Mary, Hadir. Theodora Galea, Hadir. Tika Wijaningrum, Hadir. Ulfa Yutarika, Hadir. Umaya Desi, Hadir. Valentina Reva, Hadir. Fania Rarasani, Hadir. Ica Fadia, Hadir. Frenty Sinta, Justina Puspita Sari, Yusuf Faridi, Yahra Khairul, Jawa Amelia, Hadir. Yulfira Mahdi. Oke, berarti yang sakit satu ya anak. Nah, karena sudah di absen, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, minggu lalu kan kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang materi inflasi. Nah, beberapa waktu hari ini kita kerap mendengar berita atau informasi terkait adanya kenaikan harga bahan pokok di berbagai wilayah, termasuk di Jawa. Nah, salah satunya yaitu kenaikan harga beras dari 42.000 menjadi 40.000, harga cabai yang naik sekitar 10%, harga daging ayam yang naik sekitar 15%. Nah, masalah-masalah tersebut termasuk ke dalam inflasi. Kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan inflasi, yakni seperti pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, penyebab inflasi, dampak dari adanya inflasi, dan juga solusi untuk mengatasi inflasi. Nah, sebelum itu dari anak-anak tahu nggak sih apa itu inflasi? Jadi pengertian inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang pertama yaitu permintaan yang lebih besar daripada supply. Yang kedua yaitu kenaikan bahan baku. Dan yang ketiga yaitu tekanan permintaan dan dorongan ongkos. Yang keempat yaitu peredaran uang kantor yang tidak terkendali. Dan yang terakhir yaitu kekacauan politik dan ekonomi serta tuntutan kenaikan upah. Nah, begitu penyebab dari inflasi. Selanjutnya yakni jenis-jenis inflasi. Boleh dibacakan Pak Sekar? Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama dari cakupan pengaruh kenaikan harga, itu ada inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Yang kedua ada asal timbulnya inflasi, yaitu ada inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi berasal dari luar negeri. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Nah, selanjutnya di sini terdapat dampak dari adanya inflasi. Boleh dibacakan Mbak Stevi? Baik Pak, dampak dari inflasi yang pertama bagi para penabung, yaitu penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang kedua bagi produsen, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang ketiga, bagi perekonomian nasional, yaitu investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Yang terakhir, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang.
Baik Pak Stevi atas jawabannya. Nah, dari dampak-dampak inflasi tersebut dapat kita tanggulangi menggunakan solusi-solusi diantaranya yaitu yang pertama menggunakan kebijakan moneter dengan kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, dapat juga dilakukan dengan kebijakan fiskal yakni kebijakan seleksi pemberian kredit secara ketat. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari terkait apa itu inflasi, jenis-jenis inflasi, penyebab inflasi, dampak dari inflasi, serta solusi mengatasi inflasi. Nah, sekarang Bapak pengen kalian membuat kelompok untuk membuat salah satu proyek. Kalian mau apa? Mind mapping atau infografis? Oke, baik. Berarti nanti dibentuk 4 kelompok ya. Kalian membuat mind mapping. Oke, kalau gitu sekarang kalian membuat kelompok ya. Bebas kalian mau gimana kelompoknya. Nah, sekarang kan kalian udah sama kelompoknya. Ini mau kira-kira buat waktunya mau berapa menit? 15. Bagaimana kalau 15 menit anak-anak? Ya udah, bagaimana kalau 30 menit anak-anak? Iya, Pak. Oke, ya udah kalau gitu 30 menit ya. Gimana anak? Ada kesulitan nggak kira-kira? Ada Pak, kami masih belum paham soal materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oh ya udah kalau gitu kalian bisa cari di buku atau di internet ya buat materi yang belum kalian pahami. Baik Pak, terima kasih. Oke, semangat ya. Gimana kelompok kalian udah ada kesulitan nggak? Enggak Pak, tinggal nyari informasi aja, lebih jelasnya lagi. Udah kalau gitu buat sekreatif mungkin ya. Semangat ya. Pak. Oke. Nah kalau dari kelompok ini ada kesulitan nggak? Enggak Pak. Udah ada gambaran-gambarannya kan? Sudah ada gambaran. Itu semangat ya. Nah dari kelompok ini gimana ini? Ada kesulitan nggak? Tidak, Pak. Materinya udah pada paham semua berarti? Udah. Itu ya udah semangat ya. Iya. Anak-anak waktunya udah habis. Sekarang Bapak pengen setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari mind mapping kalian ya. Jadi sekarang silakan maju. Nah, sekarang kalian presentasikan dari mind mapping kalian ya. Oke. Sekarang mulai dari Sita presentasikan mind mappingnya ya. Saya akan menjelaskan mind mapping dari inflasi tadi. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari inflasi yaitu suatu proses meningkatnya suatu harga secara umum dan terus-menerus. Terus yang kedua, jenis-jenis inflasi. Yang pertama yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat. Yang ketiga, dampaknya yaitu devisa menjadi turun, nilai mata uang cenderung tidak stabil. Yang keempat, penyebab. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan, yang kedua bertambahnya uang beredar, yang ketiga meningkatnya biaya produksi, yang keempat adanya inflasi, yang terakhir yaitu cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan kebijakan moneter, yang kedua dengan kebijakan fiskal. Oke, selanjutnya sekarang
Kalau dari kelompok saya, pengertian inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jenisnya asal timbulnya inflasi, para tidaknya inflasi, cakupan pengaruh kenaikan harga. Terus dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama positif, meningkatkan perekonomian dan meningkatkan daya saing ekspor. Yang negatif, yang pertama ada menurunkan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Penyebab inflasi yang dari kelompok kami ada faktor permintaan dan penawaran. Cara mengatasinya dengan memberikan kebijakan bank sentral dan kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter. Ini hasil mind mapping dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan informasi pengertian dari inflasi itu suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sedangkan jenis inflasi itu ada dua. Yang pertama asal timbulnya inflasi, yang pertama dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang kedua pengaruh harga, inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan yang terakhir inflasi tak terkendali. Dampak inflasi yang pertama menurunkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi inflasi yang pertama kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau ini hasil dari kelompok kami, yaitu yang pertama pengertian inflasi, yaitu adanya proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Yang kedua ada penyebab inflasi, yang pertama meningkatnya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya produksi, yang ketiga tingginya peredaran uang. Terus yang ketiga ada macam-macam inflasi, yaitu yang pertama satu inflasi ringan, yang kedua ada inflasi sedang, yang ketiga ada inflasi tinggi. Yang keempat dampak dari inflasi yaitu satu ekspor berkurang, dua minat penabung berkurang, dan yang kelima ada cara mengatasi inflasi yaitu dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, bagus banget ya hasil dari teman-teman ini, pada kreatif semua. Nah, dari mind mapping ini apakah ada yang ingin mengkritik atau menambahi dari kekurangan setiap kelompoknya? Ada Pak. Saya mengkritik di mind mapping dari kelompoknya Ica, tapi kan sudah belum ada jenis-jenis inflasi. Saya akan menambahin materi tentang jenis-jenis inflasi, yaitu yang pertama inflasi ringan, inflasi sedang, dan inflasi sedang. Pak izin menambahkan tadi yang dari kelompok Sinta juga belum ada jenis-jenis inflasi yang berasal asal timbulnya sama pengaruh harganya. Kalau asal timbulnya itu yang dari dalam negeri seperti bencana alam, kalau luar negeri tarif impor tinggi, dan pengaruh dari pengaruh harga ada inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi nggak? Tolong kritik dari mind mapping, silakan teman-teman. Saya Pak, ini menambahkan dari kelompoknya Steffi mengenai dampak inflasi di kelompok Steffi kan dampaknya cuma ada dua, dengan digital ada positif dan negatif. Yang positif meningkatkan perekonomian dan daya saing ekspor, yang negatif menurunkan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Beri tepuk tangan pada semuanya. Nah, karena pada bagus-bagus semua, kalian bebas memilih satu kelompok yang nantinya satu kelompok terbaik dari mind mappingnya yang informatif, entah itu kreatif, berwarna ataupun yang lainnya, nantinya akan dapat reward dari Bapak. Kira-kira siapa nih? Cinta. Nah, oke. Sarannya tadi yang paling kencang dan paling banyak itu memilih dari kelompoknya Sinta ya. Selamat kelompoknya Sinta. Baik, bagi perwakilan kelompok dipersilakan duduk. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari terkait apa itu inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, serta solusi dari inflasi tersebut. Kita juga sudah membuat dari mind mappingnya. Nah, di sini kita mendapat kesimpulan yakni inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum terus menerus dalam jangka waktu lama. Inflasi sendiri ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Penyebab inflasi adalah kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, permintaan yang lebih besar daripada supply, dan tekanan permintaan serta dorongan ongkos. Dampak inflasi sangat merugikan untuk berbagai sektor bagi konsumen, produsen, masyarakat, dan negara. Solusi untuk mengatasi inflasi yang sedang terjadi dapat menggunakan kebijakan fiskal yang didukung oleh pemerintah, contohnya membeli atau menjual surat berharga, dan kebijakan moneter dengan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Solusi mengatasi inflasi yang sedang terjadi dapat menggunakan kebijakan fiskal yang didukung oleh pemerintah, contohnya seleksi pemberian kredit secara ketat, dan kebijakan moneter dengan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, jadi begini pembelajaran terkait materi inflasi kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.